Shalom, jumpa lagi dengan saya Gerald Manurib dalam Breaking News Rohani saat ini. Dan kali ini kita akan mempelajari perumpamaan Yesus tentang harta yang lama dan yang baru. Sebelumnya saya ajak kita berdoa bersama-sama. Mari berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami sedia untuk mempelajari dan merenungkan akan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu akan menolong kami. Dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Perumpamaan Yesus tentang harta yang lama dan yang baru dapat kita temukan dalam Injil Matius pasal 13 ayatnya yang ke-52. Mari kita baca bersama-sama Matius 13 ayat 52. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Saudara sekalian, sebagaimana biasanya semua pengajaran yang disampaikan oleh Yesus saat itu bukan hanya untuk kebanyakan orang yang datang untuk mendengarkan Dia. Tetapi pengajaran-pengajaran itu juga Yesus tujukan kepada murid-muridnya sendiri dan termasuk juga dengan pelajaran tentang harta yang baru dan yang lama ini. Saat itu Yesus baru saja memberikan perumpamaan tentang pukat dan Yesus kemudian bertanya kepada murid-muridnya, "Mengertikah kamu semuanya itu?" Lalu kemudian murid-muridnya menjawab, "Ya, kami mengerti." Jadi, kelanjutan dari respons para murid itulah, maka kemudian Yesus menyampaikan pengajaran ini kepada para murid untuk maksud agar para murid menyadari akan tanggung jawab mereka terhadap kebenaran-kebenaran yang telah mereka terima dari guru mereka. Kembali kita lihat apa yang Yesus sampaikan kepada para murid saat itu. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharanya." Jika kita perhatikan perumpamaan ini, maka harta yang diperoleh oleh tuan rumah itu tidak disimpannya, tetapi ia mengeluarkan hartanya yang baru dan lama itu. Demikianlah Yesus mengajarkan bahwa kebenaran yang diserahkannya kepada mereka harus disampaikan ke dunia ini, baik yang lama maupun yang baru. Dan bila mana pengetahuan akan kebenaran itu diberikan, ia akan bertambah-tambah. Semua orang yang menerima pekabaran Injil dalam hati tentu akan terus memiliki kerinduan untuk memberitakannya. Kasih Yesus yang telah dialami itu akan dinyatakan kepada orang lain. Mereka yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka akan membagikan pengalamannya, menyaksikan langkah demi langkah bagaimana Roh Kudus telah menuntun mereka. Rasa lapar dan dahaga akan kitab suci, doa, serta jeritan jiwa, bahkan perkataan Yesus kepada mereka, "Dosa-dosamu diampuni," Allah tidak terbiasa untuk menyembunyikan hal-hal yang harus diketahui oleh manusia. Gudang perbendaharaan yang besar adalah firman Allah, yaitu firman yang tertulis. Begitu juga kitab alam dan buku pengalaman mengenai perlakuan Allah terhadap kehidupan manusia. Dan inilah harta yang harus dimiliki oleh setiap pengikut-pengikut Tuhan, yaitu saudara dan saya. Dalam penyelidikan akan harta ini, kita harus bergantung kepada Allah, bukan kepada kepintaran serta kecakapan manusia. Karena orang-orang besar dan pandai di hadapan Allah hanyalah kebodohan belaka. Melalui cara yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri, maka ia akan memberikan pengetahuan mengenai dirinya kepada setiap penyelidik kebenaran yang rendah hati dan
tekun. Saudara sekalian, jika pengikut Kristus mau percaya dengan sungguh-sungguh akan firman-Nya dan mempraktikannya, tidak ada ilmu dalam dunia ini yang tidak dapat dipahami dan dihargainya. Ilmu alam adalah gudang dari perbendaharaan, dari pengetahuan yang dari dalamnya setiap pelajar di sekolah Kristus dapat mengambil pelajaran. Jika kita merenungkan keindahan alam, bila mana kita mempelajari pelajaran-pelajaran dalam mengerjakan tanah, dalam menanam pohon atau bunga, dalam segala keajaiban bumi dan laut dan langit, akan datang kepada kita suatu pengertian yang baru mengenai kebenaran. Dan rahasia-rahasia yang berhubungan dengan perlakuan Allah terhadap manusia, kedalaman hikmat dan pertimbangan sebagaimana terlihat dalam kehidupan manusia, ini menjadi sebuah gudang harta yang kaya. Tetapi juga di dalam firman yang tertulis, itulah pengetahuan mengenai Allah sangat jelas dinyatakan kepada manusia berdosa. Inilah gudang harta kekayaan Kristus yang tidak terselidiki. Firman Allah, Alkitab, mencakup perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang satu tidak lengkap tanpa yang lainnya. Kristus sendiri mengajarkan bahwa kebenaran-kebenaran dari perjanjian lama sama berharganya dengan perjanjian baru. Kristus Yesus, sebagaimana dinyatakan kepada para bapa zaman dulu, sebagaimana dilambangkan dalam upacara pengorbanan, sebagaimana digambarkan dalam hukum, dan sebagaimana dinyatakan oleh para nabi, itu semua adalah kekayaan dari perjanjian lama. Kristus dalam hidupnya, kematiannya, dan kebangkitannya, Kristus Yesus sebagaimana Dia dinyatakan oleh Roh Kudus adalah harta dari perjanjian baru. Juru selamat kita, sinar cahaya dari kemuliaan Bapa, adalah kedua-duanya yang lama dan yang baru. Dalam pengajarannya, Yesus menyatakan kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya adalah tentang dirinya sendiri. Kebenaran-kebenaran yang telah disampaikannya melalui para bapa dan para nabi dalam perjanjian lama. Tetapi sekarang disinarkannya sebuah terang yang baru bagi mereka. Betapa berbeda kelihatan artinya. Sebuah terang besar dan rohani dimasukkan melalui keterangannya. Dan ia menjanjikan bahwa Roh Kudus akan menjelaskan kepada mereka, sehingga firman Allah selalu terbuka kepada mereka, dan mereka dapat menyampaikan kebenaran-kebenaran itu dalam keindahan yang baru. Dalam setiap zaman, ada perkembangan yang baru dari kebenaran. Satu pekabaran Allah kepada manusia zaman itu. Kebenaran-kebenaran yang lama, semuanya penting. Kebenaran yang baru tidak berdiri sendiri dari kebenaran yang lama, tetapi mengungkapkannya. Hanya jika kita mengerti kebenaran-kebenaran yang lama, barulah kita dapat memahami kebenaran yang baru. Ada orang yang mengaku percaya dan mengajarkan kebenaran-kebenaran perjanjian lama, sementara mereka menolak perjanjian baru. Saudara, itu sama dengan mereka menolak dan tidak percaya ajaran-ajaran Kristus. Atau sebaliknya, ada orang yang mengaku percaya dan mengajarkan kebenaran-kebenaran perjanjian baru, sementara mereka menolak perjanjian lama. Itu sama dengan mereka menolak dan tidak percaya akan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para bapa dan para nabi dahulu kala. Yesus sendiri pernah berkata, "Sebab jika kamu percaya kepada Musa," kata Kristus, "tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku." Yohanes 5 ayat 46.
Jadi Alkitab itu baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, keduanya adalah bagian dari satu kesatuan yang tak terpisahkan. Tidak ada orang yang dapat menyatakan hukum Allah dengan tepat tanpa Injil, atau Injil tanpa hukum. Hukum itu adalah Injil yang dikandung, dan Injil itu adalah hukum yang telah dipaparkan. Hukum adalah akar, sedangkan Injil adalah bunga yang semerbak dan buah yang dihasilkannya. Perjanjian lama menyinarkan terang perjanjian baru, dan yang baru kepada yang lama. Keduanya mempersembahkan kebenaran yang akan menyatakan terus-menerus makna yang mendalam dan baru pelajar yang sungguh-sungguh. Hal penting yang perlu kita ingat dalam penyelidikan akan Alkitab, yaitu kebenaran yang terdapat dalam Kristus Yesus bisa dialami, tetapi tidak akan pernah dapat diterangkan secara sempurna. Ibarat melihat di lautan luas yang tidak kelihatan pantainya. Jadi, jangan pernah memaksakan, apalagi menggunakan imajinasi yang hasilnya hanyalah samar-samar. Hal itu akan memeras setiap tenaga mental untuk memahami sebuah rahasia yang besar. Saudara sekalian, pelajaran yang dapat kita ambil dari perumpamaan ini adalah: yang pertama, penghargaan terhadap kitab suci akan bertumbuh jika itu dipelajari. Setiap lembar dari kitab suci yang dibuka akan ditemukan hikmat yang bakah serta kasih Allah yang dinyatakan. Pelajaran yang kedua, mendekati akhir sejarah dunia, nubuatan-nubuatan mengenai akhir zaman secara istimewa menuntut penyelidikan kita. Buku yang terakhir dari kitab suci Perjanjian Baru, yaitu kitab Wahyu, penuh dengan kebenaran yang perlu untuk dipahami, tetapi sayang setan telah membutakan mata banyak orang untuk tidak menaruh perhatian untuk mempelajarinya. Yesus pernah berkata, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Kristus yang telah Engkau utus." Yohanes 17 ayat 3. Pelajaran yang ketiga, dalam memberikan firman-Nya kepada kita, Allah telah menempatkan dalam kita setiap kebenaran yang penting untuk keselamatan saudara dan saya. Sepanjang zaman yang tiada berkesudahan, tuan rumah yang setia itu, yaitu Yesus Kristus sendiri, akan mengeluarkan dari simpanannya harta yang baru dan yang lama itu. Kiranya Tuhan akan menolong kita melalui pelajaran perumpamaan yang baru saja kita pelajari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih oleh karena tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh mempelajari pelajaran rohani lewat kitab suci ini. Biarlah apa yang sudah kami pelajari ini boleh berguna dan dapat kami hidupkan dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Shalom. Terima kasih.